Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi permainan Magnus Carlsen dari event Grand Chess Classic and Open 2024 yang merupakan edisi ke-6 untuk tahun ini kawan. Sejak pertama kali digelar di tahun 2013, Magnus Carlsen sudah 2 kali menjadi pemenangnya tahun 2015 dan tahun 2019. Event ini sempat terhenti kawan karena pandemi tahun 2020, 2021, 2022, 2023 tidak ada event ini kawan, baru berlanjut tahun 2024 ini. Dan Magnus Carlsen terakhir kali 2019 menjadi juaranya di kelas klasik kawan, sedangkan untuk kelas opennya dimenangkan oleh Friedman kawan kala itu tahun 2019, dan Friedman di babak kedua berhadapan dengan Magnus Carlsen. Game inilah yang akan kita ulas kawan. Pemenang kelas klasik tahun 2019 Magnus Carlsen kawan berhadapan pemenang kelas open 2019 Daniel Friedman, di mana Daniel Friedman di game pertama bermain remis melawan Vincent Keymer. Magnus Carlsen kalah oleh Richard Rapport. Nah, di sini Magnus pegang hitam, di game kedua Daniel Friedman pegang putih mengawali dengan pion D4 kuda F6. Oh ya, di video tadi siang ada komentar seperti biasanya kurang puas, tidak suka dengan cara penyampaian admin kawan. Sekali lagi kawan, inilah cara admin menyampaikan game-game catur. Memang admin buat sedemikian rupa, banyak omong, banyak variasi yang dibahas. Kalau istilah orang Jawa kangken cangkem, mungkin bagi orang Melayu banyak cakap. Ya itulah kawan channel kami. Memang kami buat seperti itu. Beda dengan kawan-kawan channel catur Indonesia lainnya, yang channel-channel lainnya sat langsung skakmat. Tapi admin banyak menunjukkan variasi-variasi, terutama di pembukaan kawan. Tujuannya apa? Sejak awal admin bertujuan channel ini dibuat untuk belajar bersama. Ya, admin sendiri juga kadang lupa variasi-variasi di tahap-tahap pembukaan kawan. Jadi di sini juga admin sambil belajar juga menghafal variasi-variasi yang ada. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah mahir, yang sudah ahli, ya harap sabar, harap maklum kawan. Beginilah cara admin menyampaikan game-game catur, dan berikan kesempatan bagi pemain pemula lainnya untuk belajar. Karena kawan-kawan pemula juga banyak terbantu kawan dengan cara admin menyampaikan game, terutama di tahap-tahap pembukaan. Kalau banyak omong, kakek cangkem, banyak cakap, ya harap maklum terlebih dahulu. Ibarat di pasar kawan, kalau yang jualan daging semua, tentu kalian akan bosan. Bagaimana kawan-kawan yang ingin belanja sayur? Bagaimana yang ingin belanja-belanja lainnya? Jadi sekarang channel Catur Indonesia banyak variasinya, banyak macamnya. Nah, kalian tinggal pilih. Nah, satu lagi yang sering admin sebutkan kawan, bagi kawan-kawan yang ingin hemat kuota, tidak perlu nonton YouTube. Jadi hemat kuota, kalian bisa download chess.com di Play Store. Admin tidak iklan kawan ataupun di endorse di sini, hanya menunjukkan saja. Nah, kalian download di Play Store chess.com, kalian nanti bisa melihat game-game para grandmaster dunia atau turnamen-turnamen dunia kawan. Gamenya bisa kalian otak-atik sendiri, kalian bisa menghemat kuota. Oke, kita lanjut ke gamenya kawan setelah pion D4 kuda F6. Sekali lagi, terima kasih atas saran-sarannya. Dari dulu saran-sarannya seperti itu kawan, dan kritikannya seperti itu. Bukan tidak menanggapi kritikan, tapi ya tentu channel punya ciri khas masing-masing kawan. Dan admin tetap mempertahankannya seperti ini. Kuda F3, pion B6, bermain dengan Queen's Indian Defense sepertinya Magnus Carlsen. Pion G3, nah ada gajah B7, gajah G2. Nah selanjutnya ada pion G6, Magnus bermain dengan double Viacento sekarang. Pion C4, Magnus gajah G7, kemudian di sini kedua pemain rokade, kemudian pion dorong maju ke D5 untuk mendapatkan ruang menghentikan pengembangan kuda kawan. Kuda berkembang lewat peta A6, lanjut Magnus, kuda C3, selanjutnya kuda C5 untuk mencegah pergerakan pion E4 di sini dengan saudaranya tentunya kawan, dan kuda lompat ke D4, lanjut Friedman. Magnus dorong pion E5 untuk menawarkan end pasen, dan diagonal ini akan terbuka kawan. Ditolak kawan, tetap menjaga diagonal terang tertutup, bermain dengan kuda mundur ke petak B3 menantang pertukaran, dan Magnus dorong pion D6 sekarang. Putih mendahului pertukaran dengan kuda pukul kuda C5, diambil balik menggunakan pion B. Sepertinya gajah ini akan direposisi oleh Magnus kawan.
Apakah nanti menteri naik, pion ini didorong, atau menteri bergeser untuk mendapatkan diagonal ini? Kita tunggu saja sambil menunggu ataupun mendukung pion di lajur C ini, kita lihat saja, dan pion A3. Kemudian kuda D7 lah. Langkah manuver kuda ke D7 ini mirip dalam permainan King's Indian Defense. Bedanya gajah ada juga di diagonal terang panjang. Magnus ingin bermain dengan pion F-nya. Sebuah serangan tipikal dalam permainan King's Indian Defense, dan putih juga bisa mempersiapkan serangan di sisi menteri kawan. Sama dalam permainan King's Indian Defense, ide-idenya sering terjadi seperti itu. Pion E4, pion F5, sekarang mulai menyerang sisi menteri kawan dengan pion B4, gajah A6 serang pion, ada menteri naik pertahankan pion, gajah langsung direposisi untuk mendapatkan diagonal C8 H3 sekarang. Nah, kuda A4, kemudian kuda F6, lanjut Magnus untuk menekan pion yang di sini kawan. Di sini backup dengan pion F3 atau manuver kuda ke peta C3. Salah satu opsi juga dengan pion F3, pion C pukul pion B4, pion A ambil balik pion B4, pion F4. Stockfish lebih menyukai benteng ini digeser ke lajur B kawan. Tapi dorong pion F4 lanjut Magnus untuk membuka pion-pion depan raja. Kuda C3 terlebih dahulu dan pion G5 lanjut Magnus terus mendorong pion-pion sayap rajanya. Langkah-langkah seperti ini sering kita lihat dalam permainan King's Indian Defense kawan. Nah, permainan ditutup dengan pion G4. Magnus sekarang dorong pion H5-nya, pertahankan dengan pion H3. Magnus membuka permainan pion H pukul pion G4, pion H pukul pion G4. Nah, di sini Magnus Carlsen korban kuda kawan, caplok pion G4, ambil balik oleh pion G4. Tidak seperti biasanya kawan. Kalau seperti biasanya ya admin berikan beberapa variasi terbaik versi engine. Tadi ada langkah-langkah yang keluar dari jalur engine tapi masih normal juga kawan. Di sini mungkin karena kritikan tadi admin jadi satset-satset nih. Oke, gajah ambil pion G4, Magnus korban kuda mendapatkan kompensasi 2 pion dan jalur-jalur serangan di sisi raja menjadi jalan tol bagi pion-pion Magnus sekarang kawan. Nah, menteri siap bergeser ke sini, nanti berikan ancaman. Gajah ini juga ditarik mundur, berikan jalan bagi pion ini cukup mengganggu nanti pion-pion hitam kawan. Langsung dinetralisir dengan gajah H3, menteri D7. Proteksi gajahnya, Stockfish di sini menyarankan benteng ini diangkat naik kawan ke peta F3, menawarkan diri atau backup gajah. Mungkin raja ke F7, saran dari Stockfish, benteng juga akan diberikan jalan nanti di lajur H. Kembali lagi ke langkahnya, tapi Friedman memilih pertukaran, memberikan kesempatan menteri hitam langsung menusuk. Menteri ambil balik G4 skak, raja ke F2, menteri H4 skak, raja lari ke E2 mencari tempat yang lebih aman kawan. Di sini Magnus dorong pion G4, raja lari, pion F3 lanjut Magnus dan raja lari lagi ke peta C2. Langkah kesalahan di mana gajah E3 merupakan pilihan terkuatnya. Raja lari ke C2 terlebih dahulu, pion F2 lanjut Magnus, pion siap didorong dan siap menjadi promosi menteri lagi kawan. Menteri ke E2 di sini untuk menekan pion kawan. Nah, benteng diangkat naik. Menyerang kuda di sini diikuti menteri nanti kawan, berikan dukungan bagi pionnya juga ke depannya. Benteng ini juga siap ditumpuk kawan di lajur F. Gajah E3 yang terkuat di sini, menteri ambil benteng menurut Stockfish malan kawan, atau gajah ke peta D2 saja, koneksikan dua benteng proteksi kuda. Tapi memilih dengan gajah ke peta E3 serang pion, backup dengan benteng A F8. Nah, menyerahkan pion di sini kawan. Di sini Stockfish menawarkan benteng H1 yang terkuat, tapi memilih benteng ambil pion A7 dan Magnus melewatkan langkah gajah H6 kawan untuk mempertahankan posisi serangnya untuk menantang pertukaran. Kalau diterima ambil balik, ya sebentar lagi pion ini siap didorong lagi kawan. Masih cukup kuat keberadaan pion dan menteri pun juga leluasa bergerak di langkah berikutnya. Mau bergerak seperti apa baik-baik saja. Ambil contoh benteng ini, ambil pion yang ada di peta C7, baru pion G3 siap untuk dipromosikan kawan. Tapi Magnus memilih langsung dorong pion G3. Magnus melewatkan langkah benteng A8 kawan. Coba lihat benteng ini dalam tekanan. Kalau benteng ini dipertahankan, mundur ambil contoh, tetap putih akan bertukar benteng.
Nah, ambil balik oleh gajah di sini. Nah, mungkin di langkah berikutnya di sini pion akan didorong. Mungkin putih akan korbankan gajahnya kawan juga, mengembalikan kelebihan perwiranya. Ambil balik di sini. Nah, berikutnya mulai bongkar dengan pion C5. Benteng pukul benteng A8 pilihan Magnus. Menteri ambil benteng F3 dan menteri ke H3. Serang benteng temponya kawan. Benteng H1 dan benteng F8. Lanjut Magnus saling ancam menteri. Benteng pukul menteri H3. Langkah kesalahan. Stockfish menilai seperti ini pilihan terbaiknya kawan. Ambil balik. Baru benteng ambil menteri H3. Tapi hitam punya menteri baru. Yang menjadi repot seperti ini kawan, dalam permainan dalam kacamata manusia, tentu dengan adanya menteri, putih bisa saja kewalahan. Tapi coba lihat kawan, ada perwira yang cukup powerful untuk menjaga pion-pion ini. Dengan formasi seperti ini, formasi fortress, pertahanan kawan, sangat sulit untuk dibongkar. Apalagi posisi pion hitam sudah tidak mungkin lagi didorong kawan. Nah, benteng pun menjaga baris ketiga, menjaga gajah, gajah menjaga diagonal yang terbuka, sulit lagi kawan. Di sini butuh perjuangan ekstra. Mungkin bisa remis, tapi sekali lagi yang main ini adalah Magnus kawan. Terkadang lawannya panik, membuat kesalahan bisa dimanfaatkan oleh Magnus. Benteng ambil menteri H3, pilihan dari Friedman. Nah, benteng ambil menteri F3. Gajah ambil pion F2. Ambil balik oleh benteng. Dan di sini raja bergerak ke B3. Pion dorong maju. Benteng G3. Stockfish menilai raja ke H7 satu-satunya langkah yang terkuat untuk mempertahankan posisi. Nanti diikuti gajah ke sini, ke sini, ke sini kawan. Untuk mendukung pion bisa promosi. Tapi Magnus memilih peta F7. Pion C5 sekarang. Gajah mundur ke F8. Raja naik ke C4. Gajah ke H6 kawan. Idenya untuk ancam benteng ke peta H2, mengawal pion kawan bisa promosi. Pion B5. Di sini ingin meloloskan pion kawan di lajur B. Kemudian ada pion D pukul pion C5. Serahkan satu pion lagi dengan pion D6 agar lajur B bisa jadi jalan tol. Diterima oleh Magnus pion B6. Benteng B2. Nah, di sini ada pion dorong maju. Kalau dihadang kawan di sini ya benteng ini bisa melakukan skak. Nah, kalian sulit lagi kawan mempertahankan pion. Pion B7 atau pilihan lainnya adalah kuda ke peta D5 ini juga cukup bagus kawan. Di sini tidak mungkin lagi bisa melakukan skak. Tidak terburu-buru menyerahkan pion. Tadi menyerahkan pion berharap nanti imbal baliknya adalah pion G2. Benteng B4 skak terlebih dahulu. Raja bergerak ke D5 baru Magnus ambil pion B7. Benteng putih ambil pion G2. Permainan dirasa oleh Stockfish imbang kawan dalam posisi level walaupun Magnus Carlsen unggul 2 pion. Tapi raja ini posisinya cukup sentris, cukup sentral untuk mengawal 3 pion sekaligus. Benteng B6 jaga pion, benteng A2, benteng B3 ancam kuda dan Stockfish menilai raja bergerak ke C4 yang terkuat untuk backup kuda kawan. Tapi memilih dengan benteng naik ke peta A7 skak terlebih dahulu. Raja F6. Raja bergerak ke C4 sekarang. Benteng B4 skak. Raja kembali ke D5. Nah, gajah D2 serang kuda. Kuda ke E2. Diikuti dengan benteng B3. Lakukan skak di sini nanti. Ada benteng A2 serang gajah. Gajah bergerak ke B4 berkoneksi dengan pion sekarang. Kemudian di sini ada raja caplok pion D6. Tinggal selisih satu pion sekarang kawan. Masalahnya di sini benteng D3 skak. Raja ke C6, raja ke G5. Nah, nanti kuda diusir, raja bergerak ke sini, pion jatuh. Dan raja pun tadi dibatasi oleh benteng kawan. Raja ke B5, langkah kesalahan dari Friedman. Benteng A1 yang terkuat, tapi raja ke B5. Raja G4. Raja putih C4, benteng mundur ke D1. Nah, di sini benteng C2, kemudian ada raja F3 lanjut Magnus, kuda lari ke peta C1, raja ambil pion E4, dan rasanya sulit menghentikan pion di lajur E ini kawan. Posisi raja sudah dibatasi, tidak bisa lagi melintas ke kanan. Kuda B3, coba serang pion di sini kawan.
benteng D3 ancam kuda. Nah, di sini benteng E2 skak. Kalau kuda caplok pion di sini sekarang kawan, maka gajah ambil balik oleh raja kawan. Tetap pion ini bisa promosi kawan. Raja tidak bisa melintas ke pusat ke sisi kanan. Memilih dengan langkah benteng E2 skak, blokade. Kuda C1, pertukaran benteng, ambil balik oleh kuda, raja F3, kuda G1 skak, raja G2, kuda ke E2, raja ke F2, kuda ke C1, pion sekarang mulai didorong Magnus. Raja endgame sudah Magnus ini kawan. Kalau unggul satu pion, ya wassalam lawannya. Raja putih D5, pion E3, kuda D3 skak, raja ke F1, dan Friedman menyerah. Tentu pion ini bisa promosi, sikat oleh kuda, hitam masih mempunyai pion, dikawal oleh gajah oleh raja, hitam akan tetap menang, tak perlu admin lanjutkan sampai pion promosi. Sungguh terlalu, kalau pion ini tidak bisa promosi ataupun pion ini kawan, sungguh terlalu. Oke, itulah kawan game kedua Magnus Carlsen di Grenke Chess Classic. Magnus Carlsen memetik kemenangan setelah game pertama kalah oleh Richard Rapport. Sekali lagi kawan, kritik saran kalian selama ini yang membuat admin berkembang selama ini kawan. Jadi terima kasih segala kritikan, baik cacian ataupun pujian, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.